Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kopifa Budianti. NIM 72114180013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika profesional. Pada bab ini terdapat 6 subbab. Yang pertama yaitu ada etika, yang kedua dilema etika, yang ketiga yaitu ada kebutuhan khusus akan perilaku etis terhadap profesi akuntansi, yang keempat yaitu ada kode etik profesional, yang kelima independensi, dan yang keenam yaitu peraturan perilaku lainnya. Masuk ke subbab yang pertama yaitu etika. Apakah etika itu? Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Terkadang seseorang melakukan tindakan yang tidak etis. Mengapa hal itu dapat terjadi? Ada 2 alasan mengapa orang melakukan tindakan yang tidak etis. Alasan yang pertama yaitu karena standar perilaku etis orang tersebut berbeda dengan orang yang lain. Dan alasan yang kedua yaitu karena adanya motif ingin mementingkan dirinya sendiri. Kemudian, apakah dilema etika itu? Dilema etika adalah situasi yang dihadapi di mana seseorang akan mengambil keputusan secara tepat. Contoh, dilema etika yang dialami oleh seorang auditor, yakni ketika terdapat klien yang mengancam akan mencari auditor baru, kecuali auditor tersebut dapat menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dilema etika itu terjadi apabila pendapat wajar tanpa pengecualian dilakukan secara tidak tepat. Lalu untuk mengatasi hal ini, maka dilakukan 6 kerangka kerja etis. Yang pertama, yaitu memperoleh data secara relevan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan data tersebut. Yang ketiga, menentukan siapakah yang akan terpengaruh oleh sebab dari dilema tersebut dan bagaimanakah seseorang atau kelompok dapat terpengaruhi. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi berbagai alternatif yang ada. Yang kelima, yaitu mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif tersebut. Dan yang terakhir, yaitu memutuskan tindakan yang sangat tepat. Kemudian, ada kebutuhan khusus akan perilaku etis terhadap profesi akuntansi. Sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai pentingnya perilaku etis terhadap profesi akuntansi, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu makna dari profesional. Profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab dirinya sendiri ataupun ketentuan hukum serta peraturan masyarakat. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi dari setiap profesi yaitu kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan profesi tanpa memandang suatu apapun. Bagi akuntan publik, kepercayaan publik sangatlah besar. Akuntan publik dengan pemakai laporan keuangan memiliki hubungan yang sangat khusus, di mana hasil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik akan digunakan ataupun dimanfaatkan oleh pemakai laporan keuangan. Walaupun yang membayar dan yang meminta akan jasa audit tersebut perusahaan. Pemakai laporan keuangan memandang kantor akuntan publik sebagai pihak yang sangat kompeten dan objektif. Karena jika kantor akuntan publik tersebut melakukan jasa yang bernilai mengurangi risiko informasi, maka pemakai laporan keuangan tidak akan lagi mempercayai kantor akuntan publik tersebut. Oleh karena itu, hasil yang dikeluarkan pun tidak akan dipercaya dan permintaan akan jasa audit pun akan berkurang. Kode etik profesional terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu ada prinsip. Prinsip merupakan standar etika profesional yang paling ideal yang dinyatakan dalam bentuk filosofis. Yang kedua yaitu ada peraturan perilaku. Peraturan perilaku merupakan standar minimum dari perilaku etis yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik. Yang ketiga yaitu ada interpretasi peraturan. Interpretasi peraturan dilakukan oleh Divisi Etika Profesional dari AICPA. Para praktisi harus memberikan alasan apabila terjadinya penyimpangan. Yang terakhir yaitu ada kaidah etika.
Kaidah etika merupakan penjelasan yang diterbitkan dan jawaban tentang pertanyaan perilaku profesional yang diserahkan kepada AICPA dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan persyaratan etis. Pada bagian-bagian prinsip, terdapat 6 macam. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab. Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang profesional, maka para anggota harus mempertimbangkan perilaku profesional serta moral yang sensitif. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Sebagai seorang anggota harus menerima kewajiban untuk mengutamakan kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan sifat komitmen yang sangat tinggi terhadap profesionalisme. Yang ketiga yaitu integritas. Untuk memperluas serta mempertahankan kepercayaan publik, maka dalam melakukan tanggung jawabnya, para anggota tersebut harus berdasarkan integritas yang sangat tinggi. Yang keempat yaitu independensi dan objektivitas. Para anggota harus mempertahankan tingkat objektivitasnya, serta tidak boleh terlibat dalam konflik yang berkepentingan saat melakukan tanggung jawabnya. Yang kelima yaitu ada keseksamaan. Para anggota harus mematuhi standar teknis dan etis profesi, serta dalam melakukan tanggung jawabnya harus menunjukkan kemampuan terbaiknya. Yang terakhir yaitu sifat audit dan ruang lingkup. Untuk menentukan ruang lingkup dan sifat audit, maka harus memperhatikan kode-kode prinsip perilaku profesional yang disediakan. Apakah independensi itu? Independensi merupakan sikap keberpihakan pada hal-hal yang benar, yang sesuai dengan fakta dengan adanya bukti yang disertai dengan data yang relevan dan otentik. Independensi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, yaitu ada independensi dalam berpikir, yakni mencerminkan pikiran seorang auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya dilakukan dengan sikap yang tidak bias, serta mensyaratkan para anggota untuk melakukannya sesuai dengan fakta. Yang kedua, yaitu ada independensi dalam penampilan, yakni independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan jasa yang diaudit, yang mengetahui adanya hubungan tertentu antara auditor dengan klien, contoh seperti hubungan keluarga ataupun kerabat. Seorang auditor bukan hanya dituntut untuk bersikap jujur kepada manajemen, akan tetapi ia juga harus bersikap jujur kepada pemakai laporan keuangan, yakni pihak ketiga seperti kreditur, pemilik, ataupun calon pemilik. Selain itu, auditor juga harus dituntut tidak hanya memiliki keahlian saja, akan tetapi auditor juga harus dituntut untuk memiliki independensi yang sangat tinggi. Karena jika auditor tidak memiliki independensi yang sangat tinggi, maka laporan keuangan tidak dapat dipercaya sepenuhnya oleh pemakai laporan keuangan. Selanjutnya yaitu peraturan perilaku lainnya. Selain independensi, seorang auditor juga harus melakukan dan mematuhi peraturan perilaku yang lain, yaitu yang pertama ada integritas dan objektivitas, di mana para anggota tidak diperbolehkan terlibat dalam suatu konflik yang berkepentingan dan tidak boleh melakukan kesengajaan dalam penyajian data. Yang kedua, yaitu ada standar umum. Para anggota harus mematuhi standar-standar perilaku profesional yang telah disusun oleh para dewan, yakni seperti menjalankan kecermatan profesional, melakukan pengawasan saat terjadinya penugasan, serta memperoleh data untuk mengambil kesimpulan. Yang ketiga, yaitu ada kepatuhan terhadap standar. Para anggota yang melakukan jasa audit, manajemen konsultasi, review, kompilasi, serta perpajakan harus mematuhi standar-standar perilaku yang telah disusun. Yang keempat, yaitu ada prinsip-prinsip akuntansi. Seorang anggota harus mematuhi standar pelaporan audit profesional tentang ketaatan terhadap entitas, terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian selanjutnya yaitu ada kerahasiaan klien. Seorang auditor tidak boleh membeberkan dan memberitahukan kepada semua orang tentang rahasia kliennya, kecuali atas izin dari klien tersebut.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fee contingent. Seorang anggota dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menerima fee contingent dan tidak diizinkan untuk menyiapkan SPT perpajakan yang asli. Kemudian yaitu ada tindakan yang didiskreditkan. Seorang anggota tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas profesional. Kemudian ada iklan dan permohonan. Seorang anggota tidak boleh melakukan dan menggunakan iklan untuk mencari klien, serta tidak boleh melakukan permohonan dengan cara-cara yang tidak diperkenankan. Yang kesembilan yaitu komisi. Seorang anggota tidak diperkenankan dan tidak boleh diizinkan untuk membayar serta menerima komisi saat melakukan tugasnya. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk dan nama organisasi. Seorang anggota yang ingin berpraktik sebagai akuntan publik, maka harus berpraktik dalam akuntan publik yang sudah diizinkan oleh hukum. PT Budianti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Direktur PT Budianti meminta KP Kopifa untuk melakukan pengauditan perusahaan tersebut untuk masa 1 tahun, yakni yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian dalam menjalankan auditnya, sang auditor meminta dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan PT Budianti. Istilah ini disebut juga dengan audit checklist. Selain itu, auditor juga meminta struktur organisasi PT Budianti. Kemudian setelah itu, auditor melakukan rapat terbuka dan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap penting, yakni manajer PT Budianti. Kemudian, saat melakukan wawancara tersebut, sang manajer berusaha untuk melakukan penyuapan kepada sang auditor. Ia berjanji akan memberikan bonus kepada auditor apabila auditor tidak melaporkan kecurangan tersebut. Kecurangan pada laporan keuangan itu disebabkan oleh akuntan dengan manajer yang bekerja sama untuk memanipulasi laporan keuangan. Pada akhirnya, sang auditor tersebut menerima kesepakatan yang diberikan oleh manajer, yakni tentang penyuapan tersebut. Sang auditor tidak akan melaporkan adanya keuangan kecurangan tersebut kepada direktur ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti yang sudah saya ilustrasikan tadi, dari contoh kasus tentang penyimpangan seorang auditor, kita dapat menyimpulkan bahwa auditor tersebut telah melanggar hukum serta telah melanggar etika profesional. Ia tidak menerapkan prinsip-prinsip perilaku etis, yakni tanggung jawab, integritas, objektivitas dan independensi, keseksamaan, serta kepercayaan publik. Auditor tersebut tidak melakukan tanggung jawab profesionalnya. Ia tidak mengemban tanggung jawab tersebut. Seperti yang kita tahu, bahwa auditor tersebut lebih memilih untuk menerima kasus suap tersebut dari manajer PT Budianti. Kemudian, integritas. Auditor tersebut tidak menerapkan integritas yang sangat tinggi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ia melakukan tindakan kecurangan akan laporan keuangan, yakni tidak akan melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan itu, auditor telah melanggar integritas seorang audit, yang mana integritas tersebut seharusnya diterapkan sangat tinggi oleh seorang auditor. Sikap jujur tersebut seharusnya sangat penting karena dapat memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Kemudian yaitu auditor telah melanggar keseksamaan, yakni auditor tersebut tidak mematuhi standar umum serta etis profesi yang telah ditetapkan. Kemudian yang paling terakhir dan yang paling utama yaitu independensi. Independensi merupakan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang auditor. Auditor sangat wajib untuk menerapkan sikap independensi, yakni tidak berpihak kepada siapapun kecuali berpihak pada hal-hal yang benar. Dari contoh kasus yang tadi, sudah jelas bahwa auditor tidak menerapkan sikap independensi,
karena auditor telah berpihak pada pihak yang tidak benar, yakni auditor tersebut telah berpihak kepada sang manajer yang telah melakukan kasus penyuapan serta melakukan kecurangan tentang laporan keuangan PT Budianti. Sekian materi audit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.